Halo guys, welcome to Bacarito. Jadi ada berita yang selama belakangan ini seminggu atau 2 minggu belakangan ini menjadi rumor ya terutama di koran media Eropa, Tuttosport lah, yang menghembuskan tentang pergantian pelatih Indonesia STY yang akan diganti oleh pelatih Eropa dan tadi baru aja diumumkan oleh Pak Erick Thohir hmm, tentang pergantian pelatih tersebut. Jadi STY resmi dipecat lah kalau dibilang atau diberhentikan. eh Walaupun gue nggak tahu ya apakah baik gitu mengganti pelatih di pertengahan kompetisi seperti ini. Cuma kita kan masih ada jeda sekitar 2 bulan ya. Mungkin bisa proses adaptasi dan pelatihnya itu menurut Pak Erick Thohir berasal dari Belanda. Ya Belanda udah ya kalau gue waktu ada rumor-rumor tentang pergantian pelatih dan berasal dari Eropa, gue udah menyangka itu pilihannya cuma dua ya guys. Kalau kita punya pemain yang banyak bermain di Liga Belanda itu pilihannya itu cuma dua, kalau nggak dari Belanda, dari Jerman. Gue nggak yakin dari Itali, karena ya Itali Mancini itu ada tuh, tapi gue nggak yakin itu bagus. Untuk pemain-pemain kita. Kenapa? Mungkin dari segi bahasa juga. Kalau dari segi Jerman atau Belanda mungkin lebih dekat. Dan gue ngiranya Jurgen Klopp, cok. Tapi bukan ya teman-teman ya. Bukan Jurgen Klopp ya. Jurgen Klopp lagi istirahat. Cuma gue udah nyangka itu bakal dari Belanda. Walaupun sebenarnya gue nggak nyangka benar-benar STY akan benar-benar diberhentikan karena kita berada di pertengahan kompetisi dan kita masih bersaing di sana. Tapi ya udah lah ya, memang keputusan PSSI udah mempertimbangkan, tentu ada pertimbangan tersendiri dan pilihan tersendiri ya. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah support timnas terus. Terima kasih buat STY udah mengantarkan kita ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan masih berlangsung, kita masih bersaing. Terima kasih banyak. Sekarang tinggal untuk pelatih baru, selamat berjuang dah. Sekarang kita akan mendebak-nebak ya guys. Terus terang waktu dibilang ini pelatih Eropa, Belanda, ya gua paham kenapa dipilih dari Belanda. Pertama masalah komunikasi dengan pemain-pemain kita yang juga tentu aja pasti bahasa Belanda, bahasa Inggris. Kemungkinan pelatihnya juga bisa bahasa Inggris, karena nanti kan kalau berkomunikasi dengan pemain-pemain yang main di Liga 1 yang bahasa Indonesia, gue rasa bahasa Inggris bisa lah mereka ya. Nggak mungkin nggak bisa juga, dikit-dikit bisa lah. Masa nggak bisa coy udah jadi pemain bola ya. Harus bisa bahasa Inggris minimal ya. Em, ini kalau dalam pikiran gue ya teman-teman ya, terlepas dari Jurgen Klopp. Gue nyangkanya Jurgen Klopp coy, tapi mahal itu. Eh, Pelatih Belanda. Kita bisa nebak-nebak. Kalau ini pelatih katanya dari Pak Erick Thohir track recordnya bagus, berarti udah pernah ngelatih dengan bagus tim besar, bahkan mungkin udah pernah ngelatih tim nasional teman-teman ya. Kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue pribadi sih, pernah ngelatih tim besar di Eropa atau pernah ngelatih tim nasional. Hmm, kalau kalau nih pelatih Belandanya yang di Indonesia, gue nggak tahu siapa ya, yang di Liga 1, Peter Huistra kah? Nggak tahu gue, itu orang Belanda atau enggak. Gue nggak ngikutin, gue udah bilang gue ngikutin. Tapi kalau pelatih yang ada di Eropa, maka pilihannya itu gue rasa pelatih Belanda yang tersedia nggak terlalu banyak ya teman-teman. Yang maksudnya menurut track recordnya itu yang memang sejalan lah. Yang karena kita bertarung di kualifikasi round 3 Piala Dunia dan berusaha untuk ke Piala Dunia. Kalau menurut gue, siapa guys? Eh, Masa Erik Ten Hag, cok? Ya? ETH kah? Masa Erik Ten Hag? Nggak mungkin guys. Nggak mungkin Erik Ten Hag sih. Kalau menurut gue. Ya, menurut gue ini pelatih yang memang udah eh, punya pengalaman banyak menurut gua ya. Tapi kalau Erik Ten Hag mah ya mungkin bisa aja sih. Eh Bisa jadi pelatih yang udah terkenal sebagai pemain juga, atau sebagai pelatih, sebagai pemain juga, sebagai pelatih juga. Eh yang pernah ngelatih di Asia contohnya, kalau nggak salah Frank Rijkaard. Frank Rijkaard itu pernah ngelatih tim Arab Saudi kan ya? Kalau nggak salah, sebentar guys, gue cari tahu dulu ya. Kalian santai dulu. Nah iya teman-teman, pernah ngelatih Arab Saudi ya.
Jadi kalau yang berhubungan dengan Asia gitu, ini kalau gua ngerunut-runut ya, ini kita kan nebak-nebak doang ya. Kalau pengumumannya nanti tanggal 12 atau tanggal 11 gue lupa. Frank Rijkaard ya, Franklin Edmundo Rijkaard gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya Erik ten Hag. Terus yang ketiga yang pernah ngelatih klub besar dan tracknya bagus itu Louis van Gaal. Cuma gue nggak tahu ya, gue nggak yakin ya Louis van Gaal atau enggak. Gue nggak yakin. Tapi bisa jadi memang kejutan karena lah lu tau lah ya jaringan Pak Erick Thohir itu di Eropa gede ya. Ini kita ngomongin pelatih yang tersedia ya, pelatih Belanda yang tersedia ya, yang gua tahu. Eh Louis van Gaal guys. Itu terus siapa lagi ya? Udah Frank Rijkaard, Erik ten Hag, ETH ya. Mungkin karena kena kesamaan singkatan dengan Erick Thohir dan Erik ten Hag. Terus ada Louis van Gaal, terus siapa lagi guys? Gus Hiddink itu kalau masih ngelatih, Cok. Gus Hiddink. Kalau Gus Hiddink dia pernah ngelatih Korea ya, Korea Selatan. Jadi kedekatan dia dengan Asia itu ada gitu. Dan cara dia memanage pemain kita yang campuran Eropa dan Asia itu ada. Itu kalau gua bilang Gus Hiddink ya. Kalau Frank Rijkaard dia pernah ngelatih di zona Timur Tengah. Lalu Louis van Gaal, terus Erik ten Hag. Itu aja nggak sih? Gua nggak ingat lagi guys. Kalau kalian ingat pelatih-pelatih lain yang eh dari Belanda ini ya, karena Pak Erick Thohir udah bilang dari Belanda yang kemungkinan besar punya track record bagus, pernah menangani tim besar Belanda, minimal Belanda ya teman-teman ya. Kayak tim kalau kalian tahu tim besar Belanda itu Ajax, Feyenoord, PSV, terus masuklah Utrecht, Twente gitu ya. Itu yang top 5-nya lah ya. Yang seperti itu dah. Siapa lagi ya? Kalau kita lihat-lihat nggak tahu gua guys. Tapi yang ada di pikiran gua cuma pelatih itu. Frank Rijkaard, Erik ten Hag, Louis van Gaal, Gus Hiddink. Oh, ada Ruud Gullit sih. Itu kalau Ruud Gullit juga masih ngelatih, Cok. Setahu gua mah enggak lagi ya. Nggak tahu, enggak gua rasa. Bukan Ruud Gullit sih. Frank Rijkaard mungkin nih. Oh iya, satu lagi guys. Satu lagi yang lupa gue sebutin tentang calon pelatih timnas Indonesia ya, yang kalau menurut ya, gua belum pasti, tapi kalau sumbernya itu berasal dari seseorang yang biasanya cukup valid, itu adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ya. Dari mana gue dapetin ya sumbernya itu kalian bisa lihat di eh, Fabrizio Romano ya guys. Jurnalis Here We Go yang selama ini ngobrolin soal transfer sepak bola dan pelatih. Di sana kalian bisa lihat, Cok, tentang sebentar guys, gua kasih itunya dah. Jadi sebentar ya guys, gua kasih lihat dah. Ini bukan captionnya, tapi dari Instagramnya Fabrizio Romano. Taram! Nah ini dah, teman-teman ya, kalian bisa baca sendiri. Di sini Fabrizio Romano, here we go. Patrick Kluivert will sign as Indonesian national team head coach. Jadi kalian bisa lihat 2 year plus 2 year option. Jadi dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun ya. Eh presentation to take place on Januari 12. Nah, kalau dari segi tanggalnya teman-teman ya, dari segi tanggalnya udah benar gitu. 12 Januari Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert ternyata setelah gua search. Tadi kan gue bilangnya ada Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Erik ten Hag, lalu Gus Hiddink kalau dia masih ngelatih. Tapi itu perkiraan dan ini gue nggak tahu apakah ini ya belum resmi. Tapi kalau dari Fabrizio Romano yang mengatakan seperti itu, mungkin kemungkinannya itu bisa sampai 70 sampai 80% ya teman-teman ya. The goal is to reach World Cup qualification. Jadi goal tujuannya itu adalah untuk ya Piala Dunia sih. Ngelewatin Piala Dunia, Cok. Eh gue nggak tahu apakah ini pelatih yang tepat ya teman-teman ya karena
Eh, kalau kalian lihat komen-komennya dah ya, nih kita liatin komennya downgrade, downgrade. Ya gimana teman-teman? Maksudnya, gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Balik lagi ke muka gue ya, coy. Nah, eh Patrick Kluivert kalau secara pengalaman, STY mah unggul di mana-mana setahu gue ya. Karena Patrick Kluivert sekalipun kalau dari segi rekam jejak ngelatih timnas juga belum pernah. Jadi asisten mungkin ya. Ngelatih klub juga belum pernah. Maksudnya ya yang Curacao itulah. Oh iya, timnas Curacao. Curacao, Curacao, Curacao. Jadi ya teman-teman ya, ini nggak pasti juga. Jadi kalian bisa tungguin juga sih, apakah benar ini memang Patrick Kluivert atau yang lain. Tapi kalau sumbernya dari Fabrizio Romano, well, let's see. Gua nggak tahu. Em, ini mungkin ya teman-teman ya. Kalaupun Patrick yang ngelatih, kecocokannya ada di kita. Mungkin, siapa tahu keberuntungannya ada di kita. Tapi kalau enggak ya supporters timnas ya. Jadi menarik ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai tanggal 12 pengumuman resminya kalau nggak salah 11 antara 12 lah. Pemain-pemain formasi pemainnya. Nanti kita akan sesi Anabel ketika ya terpaksa di bulan Maret ya karena pertandingannya ya di bulan Maret itu karena timnas itu kan pertandingannya pendek-pendek ya kompetisi. Seperti yang gue bilang ya, apakah bagus mengganti pelatih di pertengahan kompetisi? Gue nggak tahu guys. Selama ini kan gue nggak pernah ngebicarain tentang pelatih itu harus diganti atau enggak. Kenapa? Karena pertama bukan ranah gue. Yang kedua, kalau gue bilang pun mereka nggak akan ngambil. Seperti misalnya gue bilang Jurgen Klopp. Kalau menurut gue ya, Jurgen Klopp dari segi bahasa dan lain-lain gampang bagi dia itu untuk belajar. Tapi ya udah. Kalau menurut gue cowok, tapi Jurgen Klopp belum tentu mau. Tergantung bayarannya juga ya. Kalau gue mah Jurgen Klopp pasti. Ya. Karena dia nggak pernah punya masalah dengan pemain biasanya. Eh kita tunggu pelatih Belandanya muncul, terus kita akan lihat bagaimana sistem permainannya. Gua udah jamin 4-3-3 ya. 4-3-3 kalau Belanda. Tapi apakah nanti bagus atau enggak ya kita lihat nanti guys. Ya udah segitu aja sih. Bye bye, see you next video. Kita nanti ngomongin kemarin big match ya. Atau di sini aja sih. Ya sebentar aja sih. MU Liverpool main di cuaca yang jelek ya, penyerangan sama-sama bagus, pertahanan sama-sama jelek. Udah itu aja. Seri 2-2 itu pantas bagi gua ya. Penyerangan sama-sama bagus seperti yang gue bilang MU itu sebenarnya pertahanannya yang jelek. Penyerangannya itu sistem penyerangannya nggak punya masalah. Mencetak golnya itu bermasalah teman-teman ya. Striker gue bilang kayak gitulah. Bermasalah. Tapi sistem penyerangan dia nggak bermasalah. Liverpool kemarin main pertahanannya jelek, terutama yang diisukan akan hengkang ke Real Madrid, kayak nggak mau bertahan. Tapi gue nggak bisa nyalain teman-teman. Kemarin gue bisa bilang kayak cuacanya jelek banget ya. Gue nggak tahu kenapa mereka main di cuaca jelek seperti itu. Tapi itu kesepakatan kedua klub. Mereka masih main di cuaca yang jelek kayak kemarin. Gue nggak ngelihat bolanya mengalir dengan bagus. Nggak seperti Liverpool biasanya juga. Ya memang jelek sih. Jadi hanya itu aja. Selebihnya ya memang pertahanan mereka jelek keduanya. Penyerangan mereka bagus seperti biasa. Bisa cetak gol juga udah. Dua-dua udah pantas lah. Itu aja sih untuk big match kemarin ya yang itu gua nonton. Bye bye, see you next video. Good luck with the new coach and good luck to Sintayong. Thank you very much.